Halo everyone, kami mahasiswa farmasi klinis Universitas Bali Internasional akan berbagi informasi mengenai ilmu farmakoekonomi. Kami dari kelompok 1 kelas A4A dengan anggota kelompok yang pertama, Sagung Devi, Ade Reski, Enji Mirandina, Chesting Pandanga, dan Rima Cahya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pengukuran kualitas hidup farmakoekonomi pada pekerja swasta yang terdampak COVID-19. Namun sebelum itu, apa sih itu farmakoekonomi? Dan bagaimana hubungannya dengan kualitas hidup atau quality of life? Ilmu farmakoekonomi telah berkembang menjadi disiplin penting dalam subjek ekonomi kesehatan. Riset farmakoekonomi berkaitan dengan identifikasi, pengukuran, perbandingan biaya, serta manfaat produk dan jasa farmasi. Analisis farmakoekonomi memanfaatkan sejumlah faktor yang meliputi kualitas hidup atau quality of life. Kualitas hidup adalah persepsi individual terhadap posisinya dalam kehidupan, dalam konteks budaya, sistem nilai, di mana mereka berada dan hubungannya terhadap tujuan hidup, harapan, standar, dan lainnya. Masalah yang mencakup kualitas hidup sangat luas dan kompleks, termasuk masalah kesehatan fisik, status psikologik, tingkat kebebasan, hubungan sosial, dan lingkungan di mana mereka berada. Instrumen penilaian kualitas hidup secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada instrumen khusus atau specific skill, dan yang kedua ada instrumen umum atau generic skill. Specific skill yang digunakan untuk mengukur suatu yang khusus dari penyakit, populasi tertentu, atau fungsi yang khusus misalnya emosi. Sedangkan generic skill yang digunakan untuk menilai secara umum mengenai kemampuan fungsional, ketidakmampuan, dan kekhawatiran yang timbul akibat suatu penyakit. Instrumen yang umum digunakan untuk mengukur kualitas hidup adalah SF36 yang terdiri dari 8 domain yang meliputi fungsi fisik, keterbatasan fisik, nyeri tubuh, kesehatan umum, vitalitas, fungsi sosial, peran emosional, dan kesehatan mental. Pada kali ini, kami mengukur kualitas hidup karyawan swasta yang terdampak COVID-19 dengan menggunakan instrumen umum atau generic skill yaitu SF36. Pada proses pengumpulan data, kami menggunakan metode interview. Metode interview digunakan karena item yang hilang, kesalahan dan pengertian pada subjek dapat diminimalkan, dapat memperjelas maksud pertanyaan, bersifat fleksibel, serta dapat mengulang pertanyaan untuk membuktikan suatu jawaban. Setelah proses pengumpulan data dan pengolahan data menggunakan SPSS, maka didapatkan hasil nilai validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut. Berikut adalah nilai hasil uji validitas yang dilakukan. Instrumen dikatakan valid apabila nilai R hitung kurang dari R tabel, di mana jumlah responden pada penelitian kali ini adalah berjumlah 6 responden, sehingga nilai R tabel yang digunakan adalah sebesar 0,8114. Berikut adalah hasil nilai uji reliabilitas. Instrumen dikatakan reliable apabila nilai Cronbench alpha kurang dari 0,70, maka domain yang terdapat di dalam kuesioner SF36 dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai hasil nilai dari masing-masing domain. Mari kita simak bersama interpretasi dan pembahasan uji validitas dari 8 domain yang diukur. Hasil uji kesehatan secara umum, 4 item pertanyaan dinyatakan tidak valid dan 2 lainnya dinyatakan valid. Hasil uji fungsi fisik, 5 item pertanyaan dinyatakan tidak valid dan 5 lainnya dinyatakan valid. Hasil uji keterbatasan fisik, 4 item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Hasil uji keterbatasan emosional, 2 item pertanyaan dinyatakan tidak valid dan 1 dinyatakan valid. Hasil uji fungsi sosial, kedua item pertanyaan dinyatakan valid. Hasil uji nyeri tubuh, kedua item pertanyaan dinyatakan valid. Hasil uji vitalitas, 3 item pernyataan dinyatakan tidak valid dan 1 dinyatakan valid. Dan hasil uji kesehatan mental, 2 item pernyataan dinyatakan tidak valid dan 3 dinyatakan valid.
Hasil yang tidak valid dikarenakan nilai R hitung yang diperoleh kurang daripada R tabel yang ditentukan, yaitu 0,8114. Banyaknya ketidakvalidan pernyataan dapat juga dikarenakan jumlah responden yang tergolong sedikit, sehingga jawaban yang sama setiap responden tidak dapat dihindari. Selain itu, pada suatu penelitian umumnya menggunakan minimal 30 responden agar hasil pengujian mendekati kurva normal sehingga hasil yang didapatkan dapat valid. Selanjutnya adalah hasil uji reliabilitas. Hasil uji fungsi fisik, nyeri tubuh, dan kesehatan mental dapat dikatakan reliable, sedangkan hasil uji lainnya dapat dikatakan tidak reliable. Ketidakreliabelan data yang didapat dikarenakan nilai korelasi item total lebih kecil dari corn bench alpha, yaitu kurang dari 0,70. Selain itu, responden yang memberikan jawaban tidak konsisten dalam mempersepsikan jawaban dari pernyataan masing-masing domain yang ada. Kesimpulan yang didapatkan pada penelitian kali ini adalah adanya pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kualitas hidup pada responden penelitian kali ini, yaitu pada karyawan swasta yang sempat dirumahkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji nilai yang didapat pada uji validitas tiap domain, yaitu pada uji kesehatan secara umum, keterbatasan fisik, keterbatasan emosional, dan nilai vitalitas yang sebagian besar tidak valid, serta pada uji reliabilitas pada domain uji kesehatan umum, keterbatasan fisik, keterbatasan emosional, fungsi sosial, dan vitalitas tidak reliable, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil yang didapat, maka dapat dinyatakan terjadi penurunan kualitas hidup dari responden pasca pandemi COVID-19. Sekian pemaparan materi dan hasil dari pengukuran kualitas hidup pada karyawan swasta yang terdampak COVID-19. Kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun pengucapan. Terima kasih dan sampai jumpa.